Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kita bangun secara singkat. Aplikasi yang kita bangun bernama Korean Grammy Voter, yaitu pengguna dapat memilih atau memvote berdasarkan kategori-kategori. Ada beberapa kategori, diantaranya Album of the Year, Song of the Year, Artist of the Year, dan masih banyak lagi, sekitar 20 kategori. Nah, pengguna lebih mudah dapat memvote atau memilih berdasarkan kategorinya. Misalkan saya sebagai pengguna memilih kategori Album of the Year. Saya memvote Ji Jae Kung, yaitu dengan seperti screen recorder ini, vote, dan kita bisa juga memvote yang lainnya juga. Di situ akan tertera persentase yang sudah didapatkan. Saya bisa memvote ulang vote yang lain. Oke, karena saya sudah memvote yang lainnya, jadi vote yang pertama itu akan mengupdate dengan sendirinya presentasinya. Oke. Framework yang kita gunakan ada dua, yaitu Node.js sama Kotlin. Kenapa kita pakai Node.js? Karena transaksinya lebih transparan, dan Node.js itu adalah termasuk JavaScript, di mana JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sudah cukup lama. Jadi Node.js banyak memiliki library. Dan kenapa kita pakai Kotlin? Karena Kotlin itu lebih mudah dibanding Java. Dan yang kita gunakan adalah aplikasi Android. Kenapa kita pakai aplikasi Android? Karena sekarang pengguna itu banyak menggunakan Android. Kita tidak usah susah payah mengetik alamat, contohnya www atau http. Kita cukup membawa HP Android dan kita bisa dengan leluasa memvote atau memilih berdasarkan kategori. Nah, library yang kita gunakan itu ada Socket.io dan JSON-RPC yang akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya. Untuk lebih dalam mengenai library dan framework yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi Korean Grammy Voter, saya akan menjelaskan tentang Socket.io, JSON-RPC, dan diagram keterkaitan antar keduanya. Yang pertama adalah Socket.io. Untuk mengenal Socket.io, artinya kita harus mengenal istilah WebSocket. WebSocket adalah protokol komunikasi antar dua komputer yang berdasarkan TCP Socket API, yang memungkinkan kita berkomunikasi dua arah, real time, tanpa request seperti yang dilakukan oleh HTTP. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, komunikasi dua arahnya bersifat asinkronus, artinya tanpa request terlebih dahulu ketika komunikasi antar klien dan server. Yang kedua adalah latency time yang sangat rendah, dan yang ketiga adalah stream data real time. Untuk menghandle WebSocket ini digunakan secara default Node.js, tetapi ada paket yang sangat sederhana, yaitu Socket.io. Socket.io adalah real-time open source di atas Node.js yang berbasis event, artinya tidak perlu request, hanya melakukan listen atau subscribe terhadap satu topik. Jika dalam satu topik tersebut ada data terbaru, maka kita akan mendapatkan data terbaru itu secara otomatis. Yang kedua adalah JSON-RPC. Seperti RPC pada umumnya, yaitu Remote Procedure Call, artinya kita bisa memanggil prosedur di suatu perangkat yang jauh dari perangkat yang kita di sini. JSON-RPC artinya pemanggilannya menggunakan JSON.
Seperti contohnya pada aplikasi kita, yaitu mobile sebagai klien akan memanggil server menggunakan JSON RPC ini. Yang ketiga adalah diagram keterkaitan antar klien dengan server. Yang pertama ada klien, kemudian ada server. Keduanya melakukan komunikasi dua arah secara real time, di mana server dikembangkan menggunakan Node.js yang di dalamnya terdapat JSON RPC dan socket.io. Begitu juga dengan klien, karena klien di aplikasi kami menggunakan mobile, dikembangkan menggunakan Kotlin, bahasa Kotlin, yang di dalamnya juga ada socket.io. Detail sistem akan dijelaskan berikutnya. Ya, setelah kita mendengar JSON RPC, Node.js, ataupun socket.io, nah sekarang kita bakal ngebahasnya pasnya di kodenya. Di kode review ini kita cara menggunainya kayak gimana. Nah, jadi itu terbagi dari dua, ada klien dan ada server. Dan untuk Androidnya atau kliennya kita pakai Android. Di Android kita pakai ada library dua lagi kita pakai. Selain dari library binding dan lain-lain atau yang berkaitan dengan view-nya, karena itu merupakan suatu hal yang termasuk ke dalam bagian Android-nya, nggak masuk ke dalam dari sistem terdistribusinya. Nah, library yang kita gunakan untuk sistem terdistribusinya itu ada dua, ada Retrofit dan Socket.io. Dan kebetulan Socket.io ini selain dia menyediakan untuk Node.js, dia juga menyediakan untuk Android. Dan alhamdulillah kita mendapatkan Socket.io itu. Jadi kita lebih gampang menggunakannya. Untuk Retrofit itu standar operasional untuk mengambil atau retrieve data ke internet. Jadi ya bersyukurlah dengan ada Retrofit ini, jadi kita ngambil datanya ngikutin standar mereka aja. Jadi biar lebih aman dan lain sebagainya. Untuk Android, kita beralih ke Retrofit pertama. Retrofit ini jujur di bagian Androidnya ini merupakan bagian penanganan dari dua teman saya, itu Hidayatul Hidayah dan Silvi Nur Amalia. Oleh karena itu, pertama kita jelasin Retrofit, dan Retrofit ini saya akan memanggil satu teman saya yang bernama Hidayatul Hidayah ke sini untuk menjelaskan gimana Retrofit itu. Silakan ya. Nih, jelasin gimana nih? Saya nggak ngerti maksudnya apa Anda. Oke. Pertama, penggunaan Retrofit itu kita taruhnya di main API.kotlin-nya. Ya. Ya, yang pertama di sini kita harus buat deklarasinya dulu. Oke. Dari sini sampai sini ya? Iya, betul. Deklarasi ini beda itu lagi berarti? beda lagi. Oh, siap. Deklarasi ini tuh berdasarkan prosedur dari Retrofit yang asli. Ya, seperti fungsinya. Jadi ini semuanya dari prosedurnya. Ya. Seperti fungsinya Retrofit itu kan ngambil data dari internet. Ya. Jadi di sini makanya ada URL. URL itu udah di set di awal. Terus ada URL ini dari URL server gitu ya? Iya, betul. Terus kemudian klien. Nah, Retrofit yang di sini itu memang untuk REST API klien untuk Android. Karena itu kita pakai di sini. Oke. Terus ke main activity atau gimana? Ya, di main activity satu lagi. Oh, jadi ini pertama inisialisasi awal, terus tinggal dipakai nanti ya? Iya, betul. Kan tadi untuk inisialisasi saja. Oh iya, siap. Nih, saya langsung beralih ke kode yang di main activity. Ini bukan. Bukan. Ke bagian di sini. Ini. Bukan. Ya, di sini sebelumnya tadi saya sudah jelaskan mengenai JSON RPC. Ya. Penerapan JSON RPC itu sangat betul di sini di mainActivity.kotlin yang di terakhir. Nah, di sini itu penggunaannya adalah kan tadi fungsi JSON RPC itu menggunakan RPC saja, tetapi pemanggilannya menggunakan JSON. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita manggilnya menggunakan JSON object.addProperty. Jadi yang dipanggil adalah ID method sama JSON-nya itu ID nomination, ID nominator itu yang dari JSON-nya. Ya, oh, kayak gini. Kayak gini ya? Iya, ini kan JSON-nya. Ya. Ini saya yang buat sih, jadi Anda kan tinggal menerapkan. Iya, betul. Nah, jadi JSON RPC itu saya juga udah baca sih, jadi ngerti. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut setelah Ayah memberikan penjelasannya. Kita sekarang ke bagian yang lainnya lagi. Di bagian tentang tadi kan kita udah perkenalan tentang Retrofit dan cara mengakses JSON RPC-nya. Sekarang kita pengen tahu nih bagian socket.io nih. Jadi untuk socket.io, saya butuh satu orang teman saya lagi, namanya Silvi Nur Amalia. Saya undang dengan sangat terhormat ke sini.
Jadi silakan masuk Punten, jelasin kepada saya ini tentang gimana. Nggak usah senyum-senyum, santai aja. Oke. Pertama, Anda jelaskan apa ini? Pertama itu adalah untuk mendapatkan soket. Ini adalah nah, Apa ini? Jelasin, apa ini? untuk mendapatkan soket ini. Ah. Nah, terus udah gitu. Ini trackage lah ya, biasa. Nah, biasa. URL-nya dari? URL-nya dari servernya. Ah. Kebetulan kita servernya ini. Ah. Jadinya pakai IP-nya ya. Nah, itu. Oke. Terus ke bagian sininya. Ini saya pengen tahu yang kalian tambahin ini ya. Apa nih? Nah, di sini di main API yang tadi. Nah, kita kan dapetin. Nah, udah gitu masuk ke masukin ke client info. Ya, client info. Nah, ini kayaknya ini deh. Data-data dari kita ya. Iya. Nah, terus Yang tadi ini JSON object. Connect apa tuh? Nah, itu untuk ngonekin si soketnya. Nah, gimana? Itu pakai apa sih? TCP atau UDP? ini pakai TCP. Terus three-way handshake mana? Nah, itu di sini terjadi three-way handshake. Nah, pertama gimana? Connect dulu. Nah, terus udah connect? Terus baru itu pakai si ini Apa? di save. Oh, kita ngasih data kita lagi. Oh, jadi three-way handshake-nya di situ. Iya. Oh, Asia. Kita nge-save di custom ID. Oke, sekarang saya ngerti. msocket.on ini buat eventnya ya. Iya. Oke. Ini saya yang buat kamu jadi saya tahu. Terima kasih Silvi. Terima kasih. Yo. Oke, itu bagian kliennya ya. Saya bodo amat dengan apa yang mereka jelaskan. Nggak, saya bercanda. Jadi setelah itu kita beralih ke Visual Studio Code. Visual Studio Code saya yang ngoding tentang bagian servernya. Jadi servernya itu pertama kita ke index.js. Index.js di sini semuanya kita terapkan semuanya. Nah, dari library yang kita butuhkan apa dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita perlu yang namanya Node.js. Kita perlu library HTTP. HTTP ini yang standar lah. Ini seperti gimana kita biar bisa diakses oleh kliennya, biar gimana. Terus Helmet body parser itu namanya middleware. Jadi request yang masuk ke kita itu nggak sementah-mentah langsung dikasih ke kita. Masih harus dieksekusi dulu sama middleware biar aman buat kita. Jadi kita perlu Helmet sama body parser. Nah, untuk Express itu salah satu library dari Node.js biar penulisannya itu biar lebih singkat kayak jQuery di JavaScript. Nah, kayak gitu. Nah, di sini initialize Express-nya, jadi nanti biar yang lebih panjang bisa ditulis lebih singkat dengan Express daripada langsung pakai Node.js yang nulisnya lebih panjang. Dan ini kita integrasikan HTTP-nya. Ya, ini portnya kita pakai portnya 8080, ya biasa lah. Terus datanya, karena kita nggak pakai database, kita belum menggunakan database, jadi kita pakai pure dari JSON yang telah kita setting di sini JSON. Nah, ini semuanya nominasinya ada di sini, semuanya nominatornya, ID-nya apa, name-nya apa, singernya apa. Nah, nanti kita ambil datanya di sini. Nah, nanti setelah kita ambil datanya, nanti data itu kita kirimkan kepada kliennya. Nah, terus untuk JSON ini karena kita pakai JSON RPC, yang dimana JSON RPC itu pakai JSON. Nah, JSON ini yang mengemukakan tentang JSON RPC-nya. Jadi kita perlu yang namanya JSON ini. Terus ya, di sini yang tadi teman saya bilang dia yang pasnya diterapkan di kliennya. Ini kita perlu socket.io. Socket.io ini benar-benar powerful sih, bisa bikin aplikasi benar-benar real time dan lain sebagainya. Saya juga pernah buat game dengan socket.io ini. Nah, untuk yang ini ya seperti biasalah, mulai metode-metode yang diizinkan apa, kayak get, post, option dan lain-lain sebagainya, headersnya kayak gimana dan originnya kayak gimana, ya bisa diterapkan di sini. Ini sebenarnya basic semuanya. Nah, untuk bagian RPC-nya, JSON RPC pertama kita terapkan, kita bikin dulu variable float-nya. Nah, ini RPC ya, bukan RMI. Jadi RPC itu menekankan pada bagaimana diterapkan, seluas apa dia bisa diterapkan, di mana. Beda dengan RMI. RMI itu RPC yang diterapkan di Java. Tapi keuntungannya RMI itu
dia bisa ngepas objek beda dengan RPC itu terpaku dengan primitive object. Jadi kalau yang di Java bisa OOP, yang di RPC bisa primitif tapi lebih luas jangkauan dari RPC daripada RMI yang cuma tercakup di Java-nya. Jadi itu keuntungan masing-masing. Jadi karena kita yang selalu kita udah buat yang RMI, jadi sekarang kita lebih penasaran ke RPC, jadi kita terapkan RPC-nya. RPC pertama kita buatkan dulu vote-nya. Ini variable vote-nya. Nanti ini variable vote yang bakal dipanggil sama kliennya. Jadi kliennya mengakses dari JavaScript lewat JSON, maksudnya lewat JSON. Nanti JSON ini bakal dipanggil oleh itu. Nah, terus setelah kita bikin vote-nya, jadi kita bikin bagaimana biar data yang di nomination.json itu berubah. Jadi kita tambah 1 setiap ada orang yang vote. Ya ini termasuk ya masuk ke dalam metodenya lah ya. Jadi enggak ini. Nah, setelah user mencet mencet kalau dia udah ngevote, nah kita kasih callback. Jadi kita kasih callback setiap usernya udah mencet vote, bakal ada message successfully vote. Nah, dan itu setelah kita kasih callbacknya, ini masuk ke RPC. Dan karena kita pakai satu lagi socket.io, ini kita kebetulan pakai 2, pakai socket.io dan RPC. Jadi kita perlu mengirimkan update terbaru JSON kepada kliennya. Makanya kita kirim lewat socket lagi biar lebih real time lagi. Jadi kita kirimin data paling update-nya. Nah, terus yang selanjutnya kita itu perlu yang namanya kalau dia nggak berhasil di vote. Nah, kalau dia nggak berhasil di vote, callback-nya bakal keluar violet.vote dan ya kita nggak perlu ngirimin data terbarunya. Nah, setelah itu kita perlu menjelaskan tentang socket. Nah, socket ini penting juga. Socket ini kita pakai biar dia real time. Karena itu pasnya ada klien yang connect, bakal muncul di sini new user connect. Dan kebetulan di sini udah ada masuk new user connect 1. Dan kalau saya pencet dia bakal muncul di sini ya. Jadi yang vote tadi bakal muncul ke sini. Nah, jadi gambar-gambarnya muncul, ini udah kita kirimin data dan bakal berubah jadi 100%. Nah, terus yang tadi dijelaskan teman saya. Jadi pasnya three-way handshake-nya. Jadi pasnya saya mau kenalan nih, boleh nggak kita tukar data? Nah, tukar data. Setelah itu kita langsung bilang boleh gitu kan. Nah, si klien yang ngirimin save custom ID ini nanti kita kirim dapat MAC address-nya dia kita simpan, terus kita kasih socket ID ke dia. Nah, socket ID ini berguna buat nanti kita kirim data ke dia, dan kebetulan di socket.io itu mendukung broadcast juga, jadi bisa kirim ke banyak dan lain sebagainya. Ini get list nomination. Jadi kalau kita kayak gini berarti socket.on itu berarti klien lagi request get list nomination. Jadi metode get list nomination itu bakal diakses. Nah, kita kirim datanya pakai .emit. Nah, di kliennya nanti ada handler atau listener pakai message. Nah, untuk yang bagian selanjutnya ini yang tadi saya bilang JSON sangat diperlukan. Jadi JSON.server. Jadi kalau ada user yang mengakses API, mengakses endpoint kita, dan dia mengakses metode post, maka dia bakal dikasih yang namanya konstanta vote yang kita buat tadi, konstanta vote. Dan konstanta vote ini nanti bakal diakses lagi, bakal dilihat lagi sama servernya berdasarkan dari apa metode yang diambil, metode vote kah, atau terus parameternya kita lihat juga. Jadi terus setelah itu yang paling terakhir kita pengen membuat server ini mendengarkan apa keluhan dari klien ya. Jadi kita server.listen dan .points work. Nah, jadi sekian untuk code to the review.